Oke, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kepada satu bacaan yang terambil dari Lukas 22. Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Saya akan baca untuk kita Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Kalau dia kuat tikam, jauhlah dia. Kalau yang macam saya tidak kuat, dekatlah dia. Lalu kita lihat di sini, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini padaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah terjadi." Itu bacaan kita, nanti yang lain akan kita petik dalam bagian-bagian lain. Tema kita pagi ini adalah pemimpin dan doa. Masih kita dengan putaran pikiran pemimpin. Pemimpin itu adalah pemimpin jemaat, Anda dan saya, pemimpin keluarga, pemimpin adik-beradik dan semuanya. Pemimpin dan doa, pengalaman kita baru berapa hari ini. Kami dua, Ibu Ran, dalam 2 tahun ini sering naik ke kampung karena ada satu tempat kampung kecil yang kami dua bantu dengan mengurus, mereka punya listrik yang peringkat Sares, tidak banyak itu, tidak boleh pakai heater, tidak boleh pakai iron kecil ya. Mereka sering naik ke situ. Jadi mereka terdiri dari pelbagai agama. Apabila mereka datang, kita masak. Dan sebelum makan kita berdoa untuk mereka. Itu dalam 2 tahun ini. Mereka dari Kucing lah, dari mana. Kemudian baru berapa hari sebelum, 1 hari sebelum konferensi ini, mereka datang lagi, kami dua naik. Tapi oleh karena mereka banyak 4 kereta, jadi meja itu kami dua tidak makan bersama. Kami dua hidang saja dan kemudian makanlah kamu. Lalu mereka tengok satu sama lain. Suatu orang bilang, "Berdoa, ada doakah kita ini?" Dia orang Melayu. Rupanya berdoa itu paling berkesan mereka lihat dengan kita. Mereka tahu saya puasa. Tapi oleh karena kami dua tidak makan, tidaklah kami berdoa. Kami dua di dapur saja. Mereka bilang, "Ada doakah?" Saudara, rupanya doa itu paling penting dapat menyentuh hati walau apapun agamanya. Dengan sebab itu pemimpin dengan doanya, kita melihat di sini bahwa ada hal penting yang kita dapat lihat, ada 3 perkara. Saya mau sentuh satu persatu. Doa itu merupakan langkah awal seorang pemimpin rohani. Langkah awal, langkah pertama untuk seorang bergerak menjadi pemimpin kepada yang lain, doa itu merupakan langkah awal. Hal ini sangat penting karena sebelum seorang pemimpin rohani bertindak, ia selalu berdoa menyerahkan persoalannya kepada Allah. Mari kita lihat teladan Yesus yang kita baca di dalam Lukas 22 ini. Teladan Tuhan Yesus ini sebelum dia melaksanakan tugas penting, ia berdoa di Taman Getsemani. Taman Getsemani, menurut firman Tuhan seperti yang biasanya. Rupanya Taman Getsemani memang itulah bukit doa Tuhan Yesus. Sebelum dia melaksanakan tugas penting berikutnya. Rupanya suatu hal penting bagi pelaksanaan pelayanan adalah doa. Tuhan Yesus berdoa dan bahwa doa akan melepaskan muridnya daripada pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu juga
Doa seorang pemimpin penting karena sebelum bertindak untuk menyerahkan persoalan kita diserahkan kepada Tuhan. Ya, memang doa itu sangat penting bagi kita semua. Sangat pentinglah dalam seluruh suasana hidup seorang Kristen, bukan saja pemimpin. Anda dan saya sebagai keluarga Kristus sangat pentinglah doa itu. Lalu kita lihat lagi bahwa tindakan awal dalam pemberitaan firman Tuhan, doa itu sangat penting. Kisah Rasul 6 ayat 4. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia katakan, sebab kami mau berdoa dan memberitakan perkataan Allah saja. Waktu berkembangnya gereja Tuhan, lalu sibuklah para rasul itu. Maka dengan itu mereka memilih beberapa orang untuk dikata di sini melayani meja dalam istilah terjemahan ini. Ini ada dalam istilah mereka yang melayani meja, maksudnya ini adalah orang yang mengurus kebajikan masyarakat. Supaya para rasul yang memberitakan firman Tuhan itu tidak sibuk dengan pengurusan bantuan atau keuangan pelaksanaan yang melibatkan pentadbiran. Supaya kami hanya memberitakan firman Allah. Doa merupakan langkah awal dari pemberitaan firman bagi seorang pemimpin. Mereka berdoa mencari kehendak Tuhan, siapa yang Tuhan akan lantik di antara para jemaat supaya melayani dalam bagian ini. Ya, saya pun berterima kasih karena tidak banyak di dalam pengurusan keuangan. Apabila dikena dengan keuangan, serahkan saja kepada Ciguana dengan saudara Liu untuk mesyuarat bagaimana. Jadi kami doa pastor silam pengurusan firman Allah sajalah. Ya, tidak sibuk di situ. Kita doa tidak ada pun mereka boleh bayar apa yang perlu. Kira-kira begitu. Rupanya sebelum mereka melaksanakan pemberitaan firman Tuhan, mereka pilih orang supaya mengendali pelayanan yang lain. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, mereka berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan itu tidak terhalang. Langkah awal juga waktu Rasul Paulus untuk memberitakan firman Allah dengan benar dan berani. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 mengatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga atau berjaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Rupanya sesuatu yang menjadi hidup nafas pelayanan kita adalah doa. Doa adalah langkah awal dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Waktu Salomo mau melaksanakan pelayanannya, dia berkata di dalam Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3 saya baca dalam terjemahan Alkitab versi Borneo. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka rancanganmu akan terlaksana. Rupanya dalam suatu kalimat hikmat yang penting, rancangan kita diserahkan kepada Allah. Ini dalam doa. Maka rancanganmu akan terlaksana. Betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lebih khusus kepada seorang pemimpin. Ini bagian pertama, merupakan langkah awal seorang pemimpin rohani. Bagian yang kedua adalah doa membuat seorang pemimpin rohani mempunyai pandangan yang jelas tentang kehendak Allah. Doa itu di dalamnya membawa seorang pemimpin itu memiliki pandangan jelas, rancangan jelas, visi yang jelas menurut kehendak Allah. Mari kita lihat. Melalui doa seorang pemimpin rohani dapat melihat dengan jelas dari segi pandangan ilahi terhadap tugasnya, bukan kita. Apabila kita berdoa, pandangan daripada ilahi itu akan masuk dalam hati nurani kita.
supaya kita dapat melihat rancangan Tuhan tentang tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari kita lihat dalam contoh Petrus, Rasul Petrus. Dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Kita melihat seorang bernama di sini Petrus. Bersama dalam bahagian itu ada seorang orang pangkat besar dia dalam askar. Namanya Cornelius. Dia bukan orang Yahudi. Tetapi orang itu memang berdoa kepada Allah. Luar biasa. Orang bukan Yahudi tetapi berdoa kepada Allah. Seperti biasanya tiap hari. Pada suatu masa malaikat Tuhan datang kepada dia. Kepada Cornelius, orang yang bukan Yahudi. Latar belakangnya, semua rasul ini tidak boleh memberitakan kepada bangsa lain. Tetapi hari ini dalam kisah Rasul 10 ini berbeda. Tuhan mau roboh dinding-dinding antara bangsa-bangsa itu. Lalu Tuhan hadir kepada Cornelius. Lalu Cornelius bilang, ada apa Tuhan? Malaikat itu bilang, doamu telah sampai kepada Allah. Pergilah kamu cari seorang yang bernama Petrus namanya. Di tempat ini, di Yope. Ya. Jauh itu jalan kaki. Itu pada malam hari, petang hari. Lalu berjalanlah mereka. Sampai di tempat Petrus tinggal di Yope itu jam 3 petang. Oh jauh itu kalau jalan kaki dari pagi sampai jam 3 petang. Ya kalau dari Pekan Belaga sampai Kakus sudah petang itu. Tapi janganlah harap saya jalan kaki sana sekarang ini. Dulu adalah. Ayat firman Tuhan ini berkata, ketika itu datanglah malaikat Tuhan kepada Petrus yang sedang berdoa. Tadi Cornelius yang berdoa, malaikat Tuhan datang. Sekarang Petrus yang berdoa di atas soto. Ada tempat di atas itu. Mereka punya rumah ini, ada boleh duduk di atas. Di sana dia berdoa. Malaikat Tuhan datang. Turunlah ke bawah, ada seorang yang mencari kamu. Lalu turunlah Petrus. Coba lihat. Melalui doa itu mereka kenal. Tuhan berbicara dan bercakap tentang apa tindakan seterusnya. Cornelius berjalan untuk suruh dia punya orang menuju kepada Petrus untuk panggil dia. Cornelius tidak pergi karena dia bos besar. Lalu dengan doa juga Petrus pada pukul 3 hari berikutnya. Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya kepada dia. Supaya dia boleh pergi ke tempat Cornelius, orang yang bukan Yahudi itu. Dalam hatinya ada susah sikit lah. Sebab tidak biasa masuk ke saudara kita yang bukan sama itu. Tetapi apa yang kita pelajari di sini? Melalui doalah Petrus mengenal rencana Allah dengan jelas tentang tugas apa yang dia akan perbuat seterusnya. Lalu sama dengan Paulus dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21 panjang itu. Efesus 3 ayat 14 sampai 21 kita boleh lihat ini bahwa hanya dengan doa kita dapat memahami kasih Kristus. Paulus berdoa agar jemaat dapat memahami kasih Kristus. Dia dalam doanya barulah jemaat Tuhan itu akan mengenal kasih Kristus. Wah ini luar biasa. Kalau tidak berdoa, orang tidak akan memahami kasih Kristus. Saya tidak tahu orang lain, pengalaman saya sendiri waktu berdoa itulah kita mengenal banyak tentang kehendak Tuhan. Selain itu baca firman-Nya. Ini perkara kedua, merupakan suatu kunci membuat seorang itu ada visi pandangan jauh tentang rancangan kehendak Allah bagi pelayanan dan hidupnya. Perkara yang ketiga, bagian yang ketiga, dengan doa merupakan ciri khas kehidupan seorang pemimpin rohani. Ada ciri khas, ada suatu gaya hidup. Ciri khas gaya hidup ya sama. Memang kebiasaan dialah itu, sifatnya lah itu. Kehidupannya memang itu membudayakan doa dalam hidupnya.
Saya tidak tahu bagaimana mereka tetamu yang dari Kucing itu lihat kami doa dalam 2 tahun ini. Sehingga mereka ada doakah hari ini? Mungkin mereka sudah lihat itu dalam gaya hidup kita. Sebelum makan berdoa, apapun agama yang di sekitar meja itu, doa dulu lah, mengucap syukur. Jadi kali ini karena kami tidak duduk, mereka pandang satu sama lain. Ada seorang yang Kristen, dia pun mungkin tidak pandai berdoa, saya rasa lah. Makanlah mereka. Saya rasa tidak tahu berdoa ke mereka, mungkin ibu yang tengok. Gaya hidup kita, doa. Lebih-lebih seorang pemimpin rohani itu gaya hidup adalah doa. Saya sangat tertarik dengan kesaksian Elder An. Dia seorang peminum pemabuk berapa tahun dulu katanya. Lalu istrinya naik ikut ke Gunung Murud khusus untuk ikut supaya berdoa bagi suaminya. Waktu dia sudah turun dari Gunung Murud katanya, lalu pergi ke KL. Saudara An ini langsung ikut dia pergi gereja. Dia pun heran, berhentilah daripada minum mabuknya. Dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjadi orang yang giat menginjili sekarang ini. Dia yang mengajar kita di seminar itu, konferensi. Doa. Lalu kita main-mainnya. Bagaimana kalau istri kamu tidak dapat naik Gunung Murud? Bolehkah kamu diroba Tuhan? Bukan Gunung Murud lah dia punya masalah. Istri-istri yang memiliki suami yang tidak percaya Tuhan tidak lepas daripada karakter hidupnya. Jangan putus. Doa itu kunci merubah segalanya. Sebagaimana Tuhan tolong yang lain ini, Tuhan juga tolong Anda. Sebaliknya, kalau istri kamu yang memang orang yang tidak nampak gereja, suami yang ke gereja itu berdoalah. Atau ibu bapak kamu yang tidak ke gereja, anak-anak boleh berdoa. Sebaliknya, ibu bapak juga berdoa untuk anak-anak kita yang tidak ke gereja. Kunci untuk membawa perubahan. Mari kita lihat dalam ayat ini. Dalam Markus 6 ayat 46, Tuhan Yesus berdoa. Ini kita lihat tidak ada teladan lain yang harus diikuti dengan benar selain yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai pemimpin besar yang ada teladan berdoa. Dalam terjemahan Borneo, Markus 6 ayat 46 ini, setelah mereka pergi, maksudnya orang banyak yang berduyun ikut Yesus masa itu, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Saya perhatikan Tuhan Yesus punya teladan ini. Apabila dia melakukan satu perkara besar, lalu dia keluar mengasingkan diri berdoa lagi sebelum melakukan yang lain. Rupanya suatu hal mengasingkan diri itulah ciri khas kehidupan Yesus dalam pelayanannya. Ciri khas budaya hidupnya berdoa. Persoalannya hari ini, adakah kita ini menjadi budaya berdoa tiap hari dalam hidup ini? Sebelum melakukan beberapa perkara. Ucapan Presiden kita kemarin ada satu cerita lucu. Seorang yang memandu kereta, jangan terlalu laju katanya. Lalu cerita itu saya pernah dengar dulu. Anak itu susah dia dengar nasihat bapak dia. Bapak dia seorang pastor. Lalu anak pemuda ini laju langgar tiang. Dia oke, tapi keretanya tidak dapat dipakai. Lalu bapak dia bilang, ada kamu berdoa kan? Ada tadi pagi katanya. Persoalannya sekarang kata bapak dia, walaupun kamu berdoa tadi pagi, tapi kamu terlalu laju, malaikat yang jaga kamu ketinggalan katanya. Lucu juga cerita itu. Saudara, anak-anak muda, kalau memandu jangan terlalu laju, nanti malaikat itu tertinggal kata cerita itu ya. Bukan soal malaikatnya tertinggal, tapi kecuaian kita. Tuhan Yesus mengajar berdoa dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Jangan seperti orang munafik berdoa. Para Farisi dia berdoa tempat kelihatan saja. Kalau tidak kelihatan, tidaklah dia berdoa.
Kadang-kadang ini mudah masuk kita punya rasa hidup ini. Karena saya gembala ini, berdoalah saya waktu saya minum ini. Kalau saya tidak berdoa nanti orang lain anggota jemaat saya tengok. Ada pikiran itu kadang, paksalah berdoa. Jangan terpaksa ya. Budaya hidup kita lah. Tapi jangan juga dia sengaja dia pergi tempat yang nampak di sudut-sudut yang boleh. Waktu dia berdoa lama dia berdoa sementara orang mengantar dia punya makanan. Sejuklah makanan kita. Jangan maksudnya supaya orang lihat. Tetapi budaya hidup. Itu yang Yesus ajar. Masuklah kamarmu. Tutuplah berdoalah kepada Allah di tempat yang sembunyi. Tidak menunjuk. Tetapi memang budaya hidup kita. Tuhan Yesus juga menegur muridnya Lukas 22. Setelah bacaan kita lanjut kepada ayat 45-46. Dia menegur mereka karena tidak ada kesempatan berdoa. Saya baca dalam terjemahan versi Borneo. Bagus terjemahan ini untuk saya. Tuhan Yesus menegur murid-murid yang tidak ada waktu untuk berdoa. Katanya, Yesus bangun daripada berdoa yang jauh tadi itu. Dan kembali kepada murid-muridnya. Dia mendapati mereka tertidur karena sangat sedih. Karena dia memberitahu bahwa dia akan dihukum di Yerusalem. Oleh karena sedih tidak berdoa. Oleh karena lelah tidak berdoa. Yesus tegur itu. Saya pun rasa itu. Kalau terlalu letih. Tidak tahu saya bila tidur. Dan bila masa bangun. Satu kali bangun sudah pagi hari. Tidak ada doa. Saya rasa ada yang seperti itu. Tapi ini mengajar kita. Kesempatan berdoa itu jangan hilang. Selalu kita bilang sibuk tidak ada waktu. Bukan persoalannya waktu tidak ada. Waktu selalu ada. Hanya kita yang tidak pandai mengurus waktu kita. Ada seorang dalam tulisannya, waktu itu adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu harus diperguna dengan baik. Baik dalam hidup kita. Rupanya, marilah kita untuk mempergunakan waktu dalam budaya hidup kita yang berdoa. Sama ada kita pemimpin atau bukan pemimpin. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang berdoa. Tidak sempat kita lihat kesan-kesan yang lain. Memang besar kuasa itu. Tetapi lain kali kita akan lihat itu pada khotbah-khotbah berikutnya. Saya simpulkan di sini. Semua kita yang mendengar firman Tuhan ini hari ini, jemaat yang kami kasih. Marilah kita memulakan hidup ini, pekerjaan kita, melakukan dia dengan doa. Sebelum kita berangkat ke tempat pekerjaan, berdoa dulu. Menyerahkan hidup setiap hari kita itu budaya hidup kita, nafas hidup kita. Berdoalah sebelum kita berangkat mengantar anak-anak sekolah kita. Ada orang bilang, aduh tidak sempat Bapak. Kadang-kadang waktu anak-anak bangun awal pagi pukul 6. Masih pejam mata dia, tidak ada sempat berdoa. Saya berdoa pun anak-anak yang kecil itu tidak dapat dengar. Ya tidak apa. Berdoalah sebelum melakukan semuanya. Berdoalah sebelum memulakan pelayanan kita. Kita sangat bersyukur oleh karena kita sudah banyak berdoa. Pemilihan majelis gereja akan datang, kita pun sudah mulai berdoa. Untuk menyerahkan pelayanan berikutnya kita akan memulakan dengan doa. Melakukan gaya hidup ini dengan doa. Tuhan memberkati kita. Jika ada di tengah kita yang rasanya tidak ada waktu berdoa atau kurang dalam hal ini, mari kita mengubah cara kita. Biarlah doa itu budaya hidup kita. Mulai hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kuasa-Mu yang membawa kami melihat satu hal penting. Sebagai nafas hidup rohani bagi setiap orang. Lebih khusus kepada para pemimpin yang kami akan pilih. Kami mohon Tuhan memberi hikmat bagi setiap orang. Agar kami memiliki kerinduan untuk menyerahkan hidup kami, berkata-kata dengan Tuhan di dalam doa kami. Melalui firman Tuhan ini kami diajar untuk meneruskan hidup kami seterusnya untuk bergantung hanya kepada Tuhan.
mendengar suara Tuhan di dalam doa kami, mendengar firman Allah di dalam doa kami. Saya berdoa bagi semua jemaat dimanapun kami berada hari ini. Tuhan beri kepada kami pimpinan-Mu. Kami siap untuk mendengar kata-kata firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.